Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita punya topik yang, sangat menarik nih. Kita akan coba kupas tuntas bab 3 dari buku Jeff Hawkins, A Thousand Brains. Judul babnya, Model Dunia di Kepala Anda. Sumur ini ngajak kita mikir soal, organ paling misterius, tapi juga paling kuat yang kita punya. Iya, memang luar biasa ya kalau direnungkan. Otak kita ini organ sekitar 1,5 kilo yang posisinya kan gelap total ya di dalam tengkorak kita, tapi entah gimana caranya dia bisa memahami seluruh alam semesta di luar sana. Nah, bab ini fokus ke gagasan utamanya Hawkins tentang gimana otak melakukan itu. Betul. Jadi tujuan kita di sini ya ingin benar-benar paham gimana sih otak itu membangun semacam representasi internal sebuah model gitu ya dari dunia di sekitar kita. Ini bukan proses yang pasif loh, tapi sebuah konstruksi aktif. Dan ini jadi dasar cara kita mikir, merasa, dan berinteraksi sama realitas. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya otak tahu bentuk cangkir kopi di depan Anda, padahal dia cuma terima sinyal listrik aja dari mata dan tangan? Teori Hawkins. Ini beda banget loh sama pandangan lama yang mungkin ngelihat otak itu kayak komputer yang cuma proses input pasif gitu. Hawkins justru nekenin kalau kemampuan otak bikin prediksi berdasarkan model inilah inti kecerdasan sejati. Jadi, kita akan telusuri gimana model ini kebentuk, kenapa gerakan kita sendiri itu penting banget dalam prosesnya dan apa yang terjadi di level seluler menurut Hawkins. Oke, menarik. Mari kita mulai bongkar kalau gitu. Menurut sumber kita ini, tugas utama otak itu sebenarnya apa sih? Bukan cuma nerima data aja kan? Tepat sekali, tugas utamanya kata Hawkins, itu membangun model dunia. Ini bukan sekedar nyimpan fakta atau gambar kayak album foto gitu, enggak. Bayangin aja nih lebih kayak bikin simulasi internal yang dinamis, yang bisa bikin prediksi. Jadi otak itu terus-terusan mencoba memahami struktur dunia dan gimana sih hal-hal di dalamnya itu bekerja, terus berhubungan satu sama lain. Sumbernya ngasih analogi yang bagus banget ya, buat bayangin betapa kayanya model ini. Coba deh Anda bayangin rumah Anda sendiri. Pas Anda jalan dari ruang tamu ke dapur, terus ke kamar tidur, Anda kan nggak cuma ngenalin ruangannya. Anda bisa mikirin ratusan, mungkin ribuan objek di dalamnya. Untuk setiap objek, sofa, meja, lampu, buku di rak, Anda tahu bentuknya, lokasinya, warnanya, teksturnya, fungsinya, bahkan mungkin kenangan yang nyangkut sama benda itu. Dan itu meluas skalanya jauh lebih besar. Coba pikirin lingkungan tempat Anda tinggal, kota Anda deh. Anda tahu tata letak jalan, lokasi toko favorit Anda, taman tempat biasa jalan-jalan, mungkin detil kecil kayak pohon tertentu yang bentuknya unik, atau retakan di trotoar yang selalu Anda lewatin, jumlah informasinya itu yang terintegrasi di model mental kita, masif banget. Dan semuanya saling terkait dalam jaringan yang kompleks, kayak nggak ada ujungnya gitu. Semua pengetahuan ini, dari cara buka pintu sampai rute tercepat ke kantor, itu semua bagian dari model dunia yang terus update di kepala Anda. Skalanya emak bikin takjub sih. Nah, pertanyaan besarnya nih, gimana caranya otak belajar bangun model serumit ini? Kan nggak ada tombol unduh gitu ya buat informasi tentang dunia? Atau yang bagus itu. Dan jawabannya, menurut Hawkins, sebenarnya simple, tapi dalam banget. Otak belajar model ini dengan mengamati gimana input sensoriknya itu berubah seiring waktu. Ini satu-satunya cara. Kalau input ke otak Anda itu statis, nggak berubah sama sekali, ya nggak akan ada pembelajaran. Otak perlu lihat konsekuensi dari perubahan buat ngerti strukturnya. Oh gitu, jadi perubahan itu ya kuncinya. Otak belajar dari dinamika, bukan gambar statis. Terus, gimana caranya input ini bisa berubah? Sumber kita nyebutin 2 penyebab utama kan ya? Benar, ada 2 sumber utama perubahan input sensorik yang bikin otak bisa belajar. Pertama, perubahan yang terjadi di dunia itu sendiri. Misalnya, Anda duduk diam dengerin musik. Melodi sama ritmenya kan berubah terus tuh. Nah, itu ngasih input auditori yang inamis ke otak. Atau Anda lihat awan gerak di langit, pohon ditiup angin, input visualnya berubah meskipun Anda diam aja. Oke, itu yang pertama. 2, dan ini yang ditekankan banget sama Hawkins sebagai elemen krusial adalah pergerakan kita sendiri. Setiap kali kita ngelakuin sesuatu, jalan, nengok, ngulurin tangan buat nyentuh sesuatu, bahkan cuma gerakin mata, input sensorik kita itu berubah drastis dan seketika. Wah, menarik banget ya. Justru gerakan kita sendiri jadi kunci utama. Saya kira tadinya sensorik sama motorik itu ya sistem yang kepisah gitu. Tapi di sini
Mereka terkait erat banget ya dalam proses belajar. Justru itu intinya. Hawkins bilang kita nggak bisa misahin sensasi dari pergerakan kalau mau ngerti gimana otak belajar soal dunia fisik. Ambil contoh, gerakan mata kita yang hampir konstan dan nggak sadar itu. Namanya saccades. Mata kita kan nggak diem natap satu titik, tapi malah lompat-lompat cepet banget sekitar 3-4 kali per detik dari satu titik fokus ke titik fokus lain. 3-4 kali per detik. Cepet banget ya. Dan kita hampir nggak sadar. Iya, cepet banget. Dan setiap lompatan atau saccade ini secara total mengubah pola cahaya yang jatuh di retina. Artinya seluruh input visual yang dikirim ke otak itu berubah. Mungkin kedengarannya aneh ya, input yang berubah-ubah ini kok malah ngebantu. Tapi justru dengan mengintegrasikan snapshot visual dari berbagai titik fokus inilah, otak ngebangun persepsi visual 3 dimensi yang stabil, detil, dan kaya. Otak belajar ngenalin objek dan ruang dengan ngaitin perubahan input visual ini sama perintah motorik yang gerakin mata. Jadi persepsi stabil yang kita alami itu hasil konstruksi otak, bukan rekaman pasif aja. Oke. Ini ngebawa kita ke ide penting lain dari bab 3 ini, soal pembelajaran sensori motor. Gimana kita belajar hal-hal baru di dunia fisik? Sumber ini ngebedain dua cara belajar, gitu ya? Betul, ada beda penting antara belajar pasif sama belajar aktif. Kalau belajar pasif, itu terjadi pas urutan input sensoriknya udah ditentuin dan datang ke kita tanpa kita perlu gerak. Contoh klasiknya ya dengerin melodi musik tadi. Urutan nadanya udah tetap, kita bisa duduk diam dan otak kita bakal belajar pola dan urutannya. Tapi kan kebanyakan dunia nggak kayak gitu ya. Buat belajar hal yang lebih kompleks atau objek fisik, kita perlu terlibat aktif. Nah, disinilah pembelajaran aktif masuk. Sumber ini kasih contoh bagus. Bayangin Anda baru pindah ke rumah baru, atau pertama kali megang smartphone atau mouse komputer. Persis. Buat benar-benar ngerti tata letak rumah baru itu, Anda nggak bisa cuma diam di pintu depan terus liatin. Anda harus gerak. Anda perlu jalan, jelajahin tiap kamar, lihat dari berbagai sudut, buka pintu lemari, sentuh permukaan dinding buat rasain teksturnya, rasain gimana ruang berubah pas Anda gerak lewatinnya. Sama juga kayak objek baru macam mouse komputer itu. Anda nggak bakal ngerti cara kerjanya cuma dengan ngeliatin doang. Anda perlu ambil, rasain berat sama bentuknya di tangan, lihat dari atas, bawah, samping, tekan tombolnya buat rasain kliknya, geser di meja buat lihat gimana kursor di layar ngerespons. Tiap gerakan ngasih info sensorik baru kan? Dan pembelajaran aktif ini mutlak perlu karena beda sama melodi musik, urutan sensasi yang kita terima dari objek fisik atau lingkungan itu nggak tetap. Urutannya bergantung penuh sama gerakan kita. Apa yang Anda lihat pas masuk ruangan, ya tergantung ke arah mana Anda nengok. Apa yang jari Anda rasain pas nyentuh permukaan cangkir kopi, ya tergantung gimana Anda gerakin jari Anda dilekukannya. Otak belajar struktur 3 dimensi objek dan tata letak ruang dengan cara aktif mengkoordinasikan gerakan dan ngamatin perubahan sensasi yang dihasilin. Jadi, kita perlu bertanya pada dunia lewat gerakan buat ngungkap rahasianya gitu. Jadi, interaksi aktif lewat gerakan itu mekanisme fundamental ya, buat otak bangun dan nyempurnain model dunianya. Ini benar-benar ngubah cara pandang kita soal belajar sih. Terus, gimana semua ini bisa terjadi di level paling dasar, di level seluler? Gimana miliaran neuron di otak kita ini memungkinkan proses belajar dan pemodelan yang luar biasa ini? Nah, pertanyaan ini bawa kita ke dasar biologisnya. Hawkins, ya mengacu pada pengetahuan neuroscience yang udah mapan, itu menyoroti 2 prinsip fundamental yang perlu kita pahami buat ngerti cara kerja otak. Ini bukan rukun iman dalam arti agama ya, tentu aja, tapi lebih kayak pilar konseptual dasar dalam neuroscience modern. Oke, siap nih. Apa prinsip fundamental pertama? Prinsip pertama itu intinya bilang kalau semua pengalaman mental kita, pikiran, ide, persepsi, perasaan, itu adalah aktivitas neuron. Apapun yang lagi Anda pikirin atau rasain sekarang, entah itu kenangan masa kecil, rasa lapar, atau pemahaman soal konsep yang lagi kita bahas ini, itu secara fisik diwujudkan oleh pola neuron mana di otak Anda yang lagi aktif atau nembak, spiking pada saat itu juga. Menariknya, riset nunjukin kalau pada satu waktu, cuma sebagian kecil neuron kita, mungkin sekitar 2% aja, yang aktif barengan. Pola aktivitas yang spesifik inilah yang nentuin isi kesadaran kita. Jadi, pengalaman mental sama aktivitas fisik neuron itu bukan 2 hal pisah, tapi ya 2 sisi dari koin yang sama aja. Wow, jadi nggak ada hantu di dalam mesin gitu ya?
Pikiran kita secara harfiah itu ya pola tembakan neuron. Sumber ini nyebutin contoh stimulasi otak pas operasi. Iya, itu ilustrasi yang kuat banget. Pas ahli bedah saraf menstimulasi area otak tertentu pada pasien yang sadar selama operasi, misalnya buat epilepsi, pasien itu bisa ngelaporin ngalamin sensasi tertentu, lihat kilatan cahaya, dengar suara, ngerasain sentuhan di bagian tubuh tertentu, atau bahkan tiba-tiba keinget memori yang jelas banget. Ini nunjukin secara dramatis hubungan kausal langsung antara aktivitas di kelompok neuron tertentu sama pengalaman sadar yang spesifik. Luar biasa. Itu prinsip pertama. Pikiran adalah aktivitas neuron. Terus, gimana dengan prinsip kedua? Pengetahuan sama memori disimpan di mana dong? Prinsip fundamental kedua adalah bahwa semua yang kita tahu dan ingat itu disimpan dalam koneksi antar neuron yang namanya sinapsis. Otak kan punya sekitar 86 miliar neuron toh, dan tiap neuron bisa nyambung sama ribuan neuron lain, jadi ngebentuk jaringan dengan triliunan koneksi sinaptik. Nah, kekuatan atau efisiensi koneksi inilah yang nyimpan informasi. Memori jangka panjang Anda soal wajah teman atau tempat Anda dibesarkan, memori jangka pendek soal sarapan tadi pagi, sampai pengetahuan prosedural kayak cara naik sepeda atau ngetik, semuanya secara fisik dikodekan dalam pola dan kekuatan sinapsis ini. Belajar di tingkat seluler itu intinya ya proses modifikasi kekuatan koneksi ini. Beberapa sinapsis dikuatin, yang lain dilemahin. Ini sering diringkas dalam prinsip neurons that fire together, wire together. Jadi, kalau kita rangkai nih kedua prinsip ini, otak bangun model dunianya yang kaya dan dinamis itu dengan terus-menerus proses perubahan input sensorik, terutama yang dihasilin sama gerakan kita sendiri. Model ini nggak abstrak, tapi ada wujud fisiknya. Dia ada dalam pola neuron mana yang aktif pada waktu tertentu, itu prinsip satu. Dan pengetahuan yang ngebentuk model itu kesimpan dalam arsitektur koneksi triliunan sinapsis antar neuron tersebut. Prinsip dua. Gitu ya kira-kira. Anda ngerangkumnya dengan bagus banget. Itulah gambaran intinya menurut kerangka kerja Hawkins yang dijelasin di bab ini. Ini ngasih dasar biologis yang konkret tentang gimana organ fisik di dalam tengkorak kita bisa munculin pikiran, pemahaman, dan pengalaman sadar tentang dunia di sekitarnya. Model dunia kita itu secara harfiah terukir dalam struktur dan aktivitas otak kita. Oke, coba kita tarik napas sebentar ya, dan rangkum poin-poin kunci dari pembahasan kita soal bab 3 buku A Thousand Brains ini. Jadi intinya, otak kita itu bukan perekam pasif dunia luar, tapi lebih kayak arsitek aktif yang bangun model internal yang kompleks dan prediktif soal realitas. Proses konstruksi ini sangat bergantung pada kemampuan kita buat gerak dan interaksi sama lingkungan, karena otak belajar dari perubahan input sensorik yang dihasilin sama gerakan kita. Dan yang nggak kalah penting, kita udah lihat kalau seluruh bangunan pengetahuan, persepsi, dan pikiran kita ini punya dasar fisik yang nyata di otak. Itu terwujud dalam pola spesifik aktivitas jutaan neuron yang nembak barengan pada satu waktu, dan juga dalam kekuatan triliunan koneksi sinaptik yang nyimpen semua yang udah kita pelajari dan alami. Nyadarin hal ini benar-benar bisa ngubah cara Anda ngelihat pengalaman sehari-hari ya kan? Tiap kali mata Anda lompat baca kalimat ini, tiap jari Anda ngerasain tekstur layar ponsel, tiap langkah yang Anda ambil, itu semua bagian dari proses berkelanjutan otak Anda dalam bangun, nguji, dan update model dunia yang ada di kepala Anda. Aktif banget ya otak kita kerja di balik layar, bahkan pas kita ngerasa lagi nggak ngapa-ngapain. Tepat sekali. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran penutup yang cukup menantang nih, yang muncul secara alami dari gagasan inti bab 3 ini. Kalau kita terima premis Hawkins bahwa apa yang kita anggap realitas itu sebenarnya adalah model yang dikonstruksi otak kita, sebuah interpretasi berdasarkan input sensorik yang terbatas dan selalu berubah, yang dibentuk pengalaman kita sebelumnya dan bukan akses langsung ke dunia apa adanya. Iya. Ini kan menimbulkan pertanyaan fundamental. Seberapa yakin sih kita kalau model yang kita bangun di kepala kita ini selalu akurat dan mencerminkan dunia nyata di luar sana dengan tepat? Ingat, model ini kan dibangun dari pengalaman pribadi kita, yang bisa jadi bias atau nggak lengkap. Apa ya implikasinya kalau model dunia kita, yang jadi dasar semua keyakinan, keputusan, dan pemahaman kita, ternyata punya bug, punya ketidakakuratan, atau bahkan kekeliruan dalam merepresentasikan realitas eksternal? Ini sesuatu yang mungkin Anda mau renungkan lebih lanjut setelah sesi kita ini berakhir. Pertanyaan yang dalam banget dan penting buat dipikirin. Ini nunjukin betapa kompleksnya hubungan antara otak, pikiran, dan dunia ya.
Terima kasih sudah nemenin kami dalam penjelajahan menarik ini. Sama-sama. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya ya.